Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, hari ini kita akan berbincang tentang perubahan iklim. Jadi, apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin yang terjadi selama beberapa dekade. Ada fakta menarik loh tentang bumi kita. Jadi, bumi kita ini punya yang namanya atmosfer bumi. Dalam atmosfer bumi ini terdiri atas gas yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terdiri atas CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, dan juga NOx atau nitrogen oksida. Apakah diperlukan gas-gas tersebut? Dan jawabannya iya, diperlukan. Untuk apa sih? Gas tersebut diperlukan untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi sayangnya, gas-gas ini makin bertambah banyak, sehingga banyak sinar matahari yang masuk ke bumi, yang mengakibatkan suhu bumi menjadi panas. Menurut para ahli, gas ini muncul dikarenakan aktivitas manusia. Contohnya, gas yang dikeluarkan dari kendaraan pribadi kita yang tiap hari kita gunakan. Lalu, gas CFC yang kita gunakan dari kulkas dan AC yang kita nyalakan setiap harinya. Lalu, gas CO2 atau karbon dioksida tidak bisa diserap oleh pohon karena banyak pohon-pohon di hutan yang ditebang. Di sini kita ada fakta lagi, di mana fakta ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% gas-gas ini ada dikarenakan hilangnya lahan dan hutan di Indonesia. Gas-gas yang tadinya tersimpan di dalam hutan menjadi diserap atmosfer karena lahan dan hutan yang ditebang. Hal ini tidak berdampak bagi manusia saja, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia terkena dampaknya. Dan dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, karena suhu panas, kutub-kutub di dunia menjadi mencair dan permukaan laut naik yang mengakibatkan daerah pulau-pulau kecil atau pesisir tenggelam. Yang kedua, laut lebih panas dan asam karena laut menyerap CO2 dan ekosistem di laut rusak karena kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga, kepunahan makhluk hidup. Yang keempat, cuaca ekstrim dan bencana alam akan sering terjadi. Yang kelima, gangguan kesehatan bagi manusia karena jika terlalu panas, manusia bisa mengalami serangan panas pada tubuh yang berakibat fatal. Yang keenam, banyaknya wabah penyakit. Dan yang ketujuh, masa panen bergeser karena curah hujan tidak menentu yang dapat menyebabkan gagal panen. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim? Yang pertama, kita harus hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan menggunakan kendaraan umum. Saat ini di Indonesia juga sudah banyak loh kendaraan-kendaraan umum yang gak kalah nyaman dari kendaraan pribadi. Contohnya bis kota. Yang kedua, menghemat listrik. Sebagai contoh, apabila di siang hari kita harus mematikan listrik ya. Yang ketiga, ada mengurangi sampah.
Yang keempat, menanam tanaman atau reboisasi. Jadi nantinya karbon dioksida dapat terserap dengan baik oleh tanaman lalu digantikannya dengan oksigen. Yang kelima, tingkatkanlah kesadaran. Kita harus sadar akan lingkungan kita karena lingkungan yang bersih merupakan lingkungan yang sehat. Apabila lingkungan kita sehat, maka kita pun akan nyaman untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, kita harus menjadi solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Terima kasih sudah mau menonton ini. Sampai jumpa lain waktu ya. Dadah.